Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pemrograman web 1, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Materi kali ini kita akan mengenal tentang HTML. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML sendiri adalah digunakan untuk standar membuat dokumen website ya. Jadi untuk membuat halaman web itu mempunyai standar dinamakan adalah HTML. Jadi standar ini menjadi acuan dari seluruh dunia untuk membuat halaman web. Oke, kita langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang 7 dari poin penting HTML. Yang pertama adalah struktur dasar HTML. Kemudian yang kedua adalah heading teman-teman. Yang ketiga adalah paragraf. Kemudian yang keempat adalah list item. Kemudian yang kelima adalah numbering. Yang keenam adalah atribut. Yang ketujuh adalah teks berjalan. Kemudian yang terakhir adalah tabel dari HTML. Nah, teman-teman, untuk memulai modul latih kali ini, teman-teman silakan download dan buka materi tentang pengenalan HTML yang sudah dibagikan di e-learning. Baik, teman-teman, langsung saja. Pertama, silakan buka modul praktikumnya atau modul latih. Kemudian baca petunjuknya, di mana di petunjuk ini langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal Visual Code Studio. Kalau belum, teman-teman silakan download pada tautan yang ada di modul latih. Kemudian langkah berikutnya teman-teman membuat sebuah folder. Nanti kita akan dalam satu praktikum kali ini kita akan coba disatukan dalam satu folder projectnya. Di sini di petunjuknya adalah penamaan dari foldernya adalah HTML1 underscore nama, HTML1 underscore name, kemudian underscore nama. Langsung saja kita buat foldernya. Buat folder teman-teman bisa di mana saja. Namun kali ini saya contohkan buat foldernya di desktop dengan nama HTML1, kemudian name-nya berapa, kemudian nama lengkapnya. Oke, setelah dibuat, teman-teman buka aplikasi Visual Code Studio-nya. Setelah dibuat, teman-teman file, kemudian open folder. Kita cari folder yang sudah dibuat sebelumnya. Sini saya ada di desktop, kemudian kita pilih folder yang baru dibuat tadi. Setelah itu pilih select folder. Oke. Setelah itu teman-teman buat file baru dengan cara klik pada new file. Kita buat namanya pertama.html. Setelah itu teman-teman buat struktur dasar pada materi atau latihan pertama. Pada latihan pertama di sini teman-teman disuruh menuliskan kode yang dasar sekali sebagai basicnya, yaitu adalah seperti ini ya teman-teman. Kita langsung, pertama adalah doctype. Doctype ini digunakan untuk menandakan atau memberi tanda bahwa ini adalah dokumen HTML. Setelah itu kita buka HTML. Setelah itu kita buat head. Setelah itu kita buat title. Kemudian tuliskan titelnya. Ini adalah judul website pertama. Kemudian di bawah tutup head kita buat sebuah body
Body ini digunakan untuk menampilkan dalam dokumen web. Saya tuliskan ini adalah body website pertama. Oke. Setelah struktur dasar ini dibuat, teman-teman silakan simpan file, save, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl S. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Cukup mudah teman-teman. Kita kembali ke foldernya. Kita buka file pertama ini, kita klik 2 kali teman-teman. Nah, setelah klik 2 kali ini, maka dokumen website pertama teman-teman berhasil dibuat. Perhatikan pada title ini. Ya, pada title ini akan muncul atau tampil di title browser. Tapi kalau yang body ini akan muncul di bodinya browser. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman. Lanjutnya, kita akan melatih atau mencoba heading dalam HTML. Heading sendiri digunakan untuk menuliskan atau menampilkan judul, teman-teman. Jadi, perlu diperhatikan, perlu diingat juga bahwa penggunaan heading digunakan untuk judul. Di sini di HTML heading mempunyai 6 level, yaitu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, sampai heading 6. Perbedaannya hanya pada ukurannya. Ya, jadi perbedaannya hanya di ukuran. Kemudian untuk membuat heading kita menggunakan tag H1, berarti heading 1. Kemudian H2 adalah heading 2. Dan seterusnya sampai H6, yaitu adalah heading 6. Baik, kita akan coba memulai praktikumnya. Langkah pertama adalah membuat file baru. Seperti biasa di sini, new file, kita beri nama kedua. Lalu kita tuliskan kode HTML-nya sesuai dengan yang ada di modulasi ya teman-teman. Heading 1 kita buat tag heading 2 dengan menampilkan tulisan heading 2. Kemudian buat tag heading 3 dengan menampilkan heading 3. Kemudian kita buat lagi head H4. Kita akan coba tampilkan tulisannya heading 4. Selanjutnya heading 5. Kita akan coba tampilkan tulisannya heading 5. Dan terakhir H6. Kita tampilkan tulisan. Nah, baik, kita simpan teman-teman. Lalu kita akan uji coba atau akses filenya. Klik 2 kali pada file kedua.html. Nah, teman-teman, di sini kita sudah membuat sebuah heading dari heading 1 sampai heading 6. Perhatikan perbedaannya antara heading 1, heading kedua, heading 3 sampai heading 6 adalah perbedaannya di ukurannya saja. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan ketika suatu saat membuat website untuk menampilkan judul, itu sesuaikan saja ya. Jika judulnya ingin ukurannya besar, sangat besar, kita pakai heading 1. Ketika judulnya ukurannya agak sedang, kita bisa pakai heading 2. Dan seterusnya sampai yang terkecil adalah menggunakan heading 6, teman-teman. Oke, kita selanjutnya akan belajar tentang penggunaan dari paragraf. Penggunaan dari paragraf sendiri menggunakan tag P.
Oke. Tag P menggunakan pembuka dan penutup. Baik, kita langsung saja lakukan percobaan dengan membuat file baru. Kita kasih nama ketiga .html. Kita buat sesuai standar struktur HTML-nya. Kita kombinasikan dengan kalau yang di modul kita kombinasikan dengan penggunaan heading ya teman-teman. Heading 1 visi jurusan teknik informatika. Kemudian di bawahnya baru kita menggunakan paragraf. Lihat di sini visi jurusan adalah program studi terapan studi terdepan di bidang teknik informatika daya saing tingkat nasional. Baik, teman-teman, perhatikan di sini adalah penggunaan paragraf. Tag paragraf itu ditulis dengan P. Ya. Jika penutupnya adalah /P, kita akses, klik 2 kali, ketiga, maka akan muncul seperti ini di dokumen websitenya. Selamat, teman-teman sudah dapat membuat paragraf di dokumen website. Selanjutnya, teman-teman kita akan belajar tentang list item dari HTML. Penggunaan list item sendiri untuk menampilkan beberapa kategori yang dikelompokkan. Contohnya, penggunaan hobi. Manusia adalah hobinya lebih dari satu, teman-teman. Supaya dapat atau terbaca dengan mudah, maka penggunaan list item sangat dibutuhkan oleh HTML. Baik, penggunaan list item sendiri yang harus teman-teman ketahui adalah pembukanya yaitu menggunakan UL. Penutupnya adalah /UL. Kemudian diikuti dengan LI. LI ini digunakan untuk sebagai itemnya. Jadi ketika teman-teman ingin menuliskan beberapa item, berarti teman-teman timbang menambahkan LI-nya dan penutup LI. Oke, baik, supaya tidak bingung, kita teman-teman langsung saja. Langkah pertama adalah buat new file. Kita kasih nama ke4.html. Kita pilih doctype.
Nah, di sini teman-teman kita gunakan UL, kita masuk LI-nya, kita itemnya, item pertama adalah sesuai modul latih ya teman-teman. Pertama adalah meningkatkan mutu akses dan relevansi. Pendidikan politeknik di bidang teknik informatika. Kemudian kita buat lagi. Melakukan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat. Di bidang teknik informatika. Untuk mengatasi persoalan industri. Dan masyarakat. Oke. Setelah tersimpan, kita coba akses filenya dengan cara klik 2 kali ya, teman-teman. Keempat, klik 2 kali. Nah, penggunaan list item sendiri adalah berupa kategori-kategori yang ditandai dengan simbol bulat, teman-teman. Baik, sampai saat ini teman-teman sudah mampu untuk membuat list item dalam dokumen web. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang numbering dalam HTML. Kenapa harus belajar numbering? Tentunya informasi ketika menggunakan numbering akan lebih mudah dicerna. Contohnya, ketika ingin menampilkan adalah nomor urut. Ya, kalau nomor urut pastinya harus menggunakan numbering. Numbering dalam HTML bisa menggunakan tag OL. Oke, tag OL. Penutupnya adalah /OL. Lalu itemnya dibungkus dengan tag LI. Baik, kita langsung saja teman-teman. Kita pada percobaan 5 ini kita buat file baru yang bernama kelima.html. Untuk lebih mudahnya teman-teman silakan copy yang keempat tadi, masukkan ke 5. Setelah itu teman-teman tambahkan di sini adalah H2. Nah, di sini peran OL ya, teman-teman, atau numbering kita pakai OL. Kemudian tujuannya kita tuliskan atau itemnya kita tuliskan LI. Setelah itu tuliskan apa yang ada di modul latih. Pertama, yaitu menghasilkan lulusan kompeten. Dengan ciri keterampilan kerja tinggi.
yang mampu bersaing secara global. Kemudian yang kedua, kita tuliskan RI kembali. RI di sini adalah otomatis ya, numbering kedua. Apa yang ditampilkan? Tampilkan di sini, tuliskan memberikan solusi persoalan industri dan masyarakat tingkat nasional melalui penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, setelah selesai kita simpan. I'll save. Setelah itu kita coba akses ya teman-teman. Nama filenya adalah kelima. Nah, ini adalah hasil dari numbering HTML. Jadi numbering sendiri adalah sifatnya otomatis ya. Nanti ketika muncul beberapa list, dia otomatis. List pertama adalah nomor 1, list kedua adalah nomor kedua, list terusnya adalah nomor ketiga, dan seterusnya. Contoh, di sini saya akan coba nambahkan list yang ketiga. Lalu bagaimana menambahkannya? Cukup mudah, kita tambahkan li-nya. Kemudian ini adalah yang ketiga. Oke, kita coba akses, kita refresh. Nah, dengan otomatis numberingnya akan menjadi nomor 3. Baik teman-teman, sampai di sini selamat. Teman-teman sudah mampu untuk membuat sebuah numbering di HTML. Baik, kita akan melanjutkan. Materi kali ini kita akan coba mengenal tentang atribut dari HTML. Jadi setiap elemen atau tag dalam HTML itu mempunyai atribut yang kita bisa manfaatkan. Atribut itu apa? Contohnya, contoh di sini kita mempunyai tulisan yang berwarna merah. Otomatis ketika kita menggunakan heading atau judul, kita harus menggunakan atribut untuk memberikan sebuah warna di dalam dokumen web. Untuk memberikan warna, kita bisa memanfaatkan atribut. Contohnya, di dalam modulati ini ada elemen atau tag, yaitu background color atau BG color. Di sini, elemen body mempunyai atribut BG color yang berwarna green atau value-nya adalah green atau hijau. Penulisan value bisa menggunakan konstan seperti warnanya di sini ada red, green, blue, ya, yellow, gitu kan. Itu adalah pewarnaan yang sifatnya konstan. Bisa juga teman-teman menggunakan kode RGB. Nah, di sini untuk lebih mudahnya saya menggunakan pewarnaan atau value yang lebih simple. Baik, langsung saja di sini di dalam modulati ada tag font yang mempunyai atribut yaitu colornya adalah green. Baik, untuk memulainya pertama teman-teman membuat sebuah new file. Kita beri nama ke6.html. Kita buat doctype HTML.
di sini kita sesuaikan dengan modulati ya teman-teman. Di dalam body mempunyai heading 2. Kemudian mempunyai tag font. Dan mempunyai atribut. Nah, di sini adalah atributnya tadi adalah color. Mempunyai value green. Kemudian di dalam font ini mempunyai output. Ini adalah judul artikel. Kemudian saya kombinasikan dengan paragraf. Paragraf mempunyai atribut allegiance yaitu justify, di mana mempunyai paragraf yang jenis teksnya adalah rata kanan. Kita langsung, paragraf mempunyai atribut allegiance justify. Kita tuliskan di sini contohnya adalah studi terdepan di bidang teknik informatika tingkat nasional dan berdaya saing global. Kita simpan. Setelah disimpan, kita buka filenya, yaitu yang ke6.html. Supaya lebih kelihatan, kita coba alignnya kita ganti right ya. Kalau justified itu adalah rata ya. Kita coba biar kelihatan. Nah, teman-teman, di sini perbedaannya ya, teman-teman. Kemudian kita coba ganti value-nya adalah left. Kita ganti. Oke, berubah tulisannya menjadi rata kiri. Kita cobakan mengubah rata kanan, rata tengah. Center. Oke, kita coba refresh. Nah, kemudian yang bagian sini ya, kita akan coba ganti warnanya adalah red, warna merah. Nah, baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya penggunaan dari atribut sebuah HTML. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan. Oke, kita selanjutnya akan belajar tentang menampilkan tulisan yang berjalan di HTML ya teman-teman. Ketika kita ingin menampilkan sebuah teks yang berjalan di HTML atau di web, kita bisa memanfaatkan tag marquee teman-teman. Tag marquee juga mempunyai pembuka dan penutup. Baik, kita langsung saja teman-teman, kita buka Visual Studio-nya dan buat new file atau file baru. Kita kasih nama ke7.html. Kita buat doctype HTML. Kita kombinasikan dengan heading. Sorry, di sini ya supaya sama pakai heading 2. Di sini marquee-nya. Karena kita yang mau dikasih animasi adalah heading 2-nya ya, teman-teman. Heading 2 kita kasih. Kemudian font atributnya adalah color
Coraknya di sini berwarna hijau. Saya tuliskan ini adalah judul artikel. Kemudian kita kombinasikan dengan paragraf supaya tahu perbedaannya. Baik, kemudian kita simpan, kita akses ya teman-teman ke 7. Nah teman-teman perhatikan, ini adalah teks yang berjalan di dokumen web. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi penggunaan Marquee sendiri digunakan untuk memberikan animasi di mana tulisannya nanti akan berjalan dari kanan ke kiri. Terima kasih teman-teman. Sampai saat ini teman-teman sudah mampu membuat animasi teks berjalan di dokumen web. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel. Oke, di dalam dokumen web sendiri sering kita jumpai menampilkan sebuah tabel. Nah, untuk menampilkan tabel dalam HTML, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah pertama, otomatis teman-teman harus membuka atau menuliskan pembuka dari tabelnya sendiri dengan cara teman-teman menuliskan table, kemudian penutupnya adalah garing table. Selanjutnya adalah teman-teman yang harus perhatikan adalah penggunaan tag tr. Tag tr sendiri adalah digunakan untuk membuat sebuah baris. Otomatis penutupnya adalah /tr. Kemudian untuk membuat sebuah kolom, teman-teman bisa menggunakan tag td. Penutupnya yaitu adalah /td. Nah, teman-teman ketika kolomnya digunakan sebagai header dari sebuah tabel, teman-teman bisa menggunakan tag th. Penutupnya adalah th. Nah, langsung saja supaya tidak bingung teman-teman, kita buat file baru pada Visual Code Studio. Kita beri nama ke 8.html. Baik, kita tuliskan kode dasarnya HTML-nya. Baik teman-teman, kita buka tabel. Kemudian jangan lupa tutupnya. Kemudian di sini saya akan coba yang simple terlebih dahulu ya. Pertama buat baris dulu, setelah itu buat kolomnya. Kemudian ini kita tulis adalah kolom 1. Nah, ini adalah dasar dari sebuah pembuatan tabel di HTML. Jadi ada pembuka tabelnya, ada barisnya, dan ada kolomnya. Oke. Di sini saya membuat satu baris dan satu kolom. Mari kita uji coba terlebih dahulu ya teman-teman sebelum mengikuti latihan yang ada di modul latih. Kita buka ke 8. Nah, perhatikan. Ini kelihatannya simpel sekali ya. Cuman menggunakan script yang agak rumit. Di sini hanya menampilkan tulisan kolom 1. Seperti layaknya tidak ada sebuah tabel. Nah, untuk memperjelasnya, mari kita ikuti sesuai dengan ada modul latih. Di modul latih, di sini
ada heading yang bertuliskan tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel mempunyai atribut bordernya adalah 1, kemudian mempunyai atribut width atau lebarnya adalah 100%. Setelah itu buat baris baru, dan di sini ada sebuah 3 kolom dari heading ya, yaitu kolom heading dengan nomor, kemudian TH yaitu name, kemudian TH yaitu nama. Artinya di sini teman-teman perhatikan tabelnya ada 2 baris dan 3 kolom. Oke, baik saja, supaya lebih kelihatan hasilnya, mari kita lakukan percobaan sesuai modul latih. Sebelum tabel, kita tuliskan heading 2 adalah tabel mahasiswa. Kemudian tabelnya mempunyai atribut yaitu border sama dengan 1 dan width sama dengan 100%. Setelah itu buat kolom sebagai heading dari sebuah tabel, yaitu di sini nomor, kemudian TH nama, name, kemudian buat kolom lagi nama. Nah, kemudian kita buat sebuah baris lagi untuk memberikan value-nya atau isi dari masing-masing kolom heading. Kita pakai TD ya teman-teman. Kita nomor 1 buat kolom lagi, kemudian kita buat kolom lagi. Misal kita kasih value ya, kita coba lihat perbedaannya. Yang tadi adalah 1 kolom yang tidak ada bordernya dan tidak mempunyai lebar yang ditentukan. Sekarang kita coba refresh ya teman-teman. Nah, di sini jelas sekali perbedaannya ya. Tabelnya mempunyai sebuah border, kemudian kolom tabel headingnya yaitu bercetak tebal. Kalau yang kolom biasa hanya atau jenis fontnya tidak bercetak tebal. Kolom nomor yaitu value-nya adalah 1. Kolom name value-nya ada 0000897. Kemudian kolom nama mempunyai value adalah Mu'alif Fikri. Lalu bagaimana ketika kita ingin menambahkan 1 baris lagi? Cukup mudah teman-teman, perhatikan di sini kodenya. Kalau membuat 1 baris berarti kita harus membuat TR dulu ya kan. Kita copy saja ini ya, buat TR, kemudian paste di sini. Ini value-nya saya rubah menjadi 2, kemudian ini adalah kita rubah, misal di sini kita namanya adalah Deva. Kemudian kita simpan. Harusnya ini sudah mempunyai 2 data ya, ada nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita cek dengan cara refresh. Nah, oke teman-teman, selamat teman-teman sudah mampu membuat sebuah tabel di dokumen website. Terima kasih.